Kepada Tuhan, lambaikan tanganmu saudara, jangan turunkan dahulu, kita akan buka dalam doa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat ke surgamu ya Allah. Ini bukti Bapa Tuhan satu ini, hari ini Tuhan, saat ini kerinduan kami hanya satu Tuhan, untuk datang memuji dan menyembahmu ya Allah, berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Ini ya Bapa, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami ya Allah, kami persembahkan di hadapan mezbah tata kudus-Mu Tuhan. Biar menjadi pujian yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sekedar nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan, tapi nyanyian yang berdaya cipta ya Allah, nyanyian yang lahir dari cinta kami kepadamu Tuhan, karena kami mengasihi-Mu ya Allah. Haleluya. Kami mau menyanyikan keagungan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian tertinggi hanya bagi-Mu, Raja kami Lord Yesus Tuhan. Kau yang bertata segenap gereja-Mu berdiri di hadapan tahta-Mu ya Allah. Kami bawa hidup kami yang kudus dan yang berkenan, menjadi hidupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Kaulah Raja dalam hidup kami ya Bapa. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu. Jesus, we love you, God. We give you praise. Hallelujah. Kami hendak bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak bernyanyi dan bermazmur buat kemuliaan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas Saya undang kita bangkit berdiri gereja Tuhan dan katakan Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, oh Tuhan, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atasmu. Mari angkat tanganmu ke surga dan katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Abamu. Jesus, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakanlah Tuhan, dimuliakan, atas seluruh tempat ini, atas seluruh bumi. Namamu mulia, namamu indah. Mari gereja Tuhan, sembah Tuhan, angkat suaramu dan pujilah Allah, sebab Dia yang layak disembah kita semua. We worship you, Almighty God. We worship you, Holy Spirit God. We worship you, Jesus, the chosen one. Shiriyatara karalaraba, Kuriyata Shintiya, Kuriya Shintiya. We glorify you, God. We glorify you, Jesus. Shintina yatara ba 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 ba. Shikira yatara ye. Haleluya. Engkau datang bagaikan gelombang menyapu tempat ini Tuhan. Wah, haleluya. Syarabatana ye. Shikira yatara ya. Haleluya. Jesus, Jesus, kami mengasihimu, kami rindu selalu
bersamamu Bapa. Oh, memandang wajahmu, merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Wow, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Disembah kami ya Allah, pujian doa kami yang kami naikkan di hadirat-Mu, menembus langit-Mu Tuhan. Wow. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau memenuhi tempat ini, memenuhi tubuh jiwa roh kami dengan sukacita ilahi-Mu ya Allah. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami lebih lagi Tuhan dengan sekuat tenaga kami. Kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang ingin memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Katakan sukacita surga. Berikan salam kiri kananmu, katakan kau akan mendapatkan kelimpahan sukacita Allah. Haleluya. Woo. Kami terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima cita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak dari sukacita, penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Iya, ku mau bersorak padamu, sukacita sukacita penuhiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita surga kami. Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Atas semangatku takkan hilang. Oh, haleluya.
orang bagimu. Sukacita ternyata teduh hidupku. Sukacita nyata teduh hidupku. Sukacita nyata penuhiku. Haleluya. Saudara percaya bahwa hari ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Katakan mujizat. Katakan sebelah kiri kanan engkau akan terima mujizat Allah. Haleluya. Woo. Sorakan woo. Yeah, haleluya. Karena Dia raja di atas segala raja, yang bertata di atas pujianmu dan saya saudara. Haleluya. Bersyukur Tuhan di hadapan katamu Lord. Mari sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, nyanyilah pujian bagi Dia, karena Dia raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masjid dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan-Mu, kamu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penjelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau bertata Tuhan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masjid dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kelompat buat Tuhan, haleluya. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan-Mu, kamu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penjelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kami masyurkan Engkau Tuhan di gereja ini ya Allah. Oh haleluya, nama-Mu dahsyat Tuhan. Yang percaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan, Kau yang percaya, Kau yang percaya. Yesus semesta sujud menyembah. Lift up your voice to the heaven. Katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat. Amin. Junjung kasihan-Mu, kamu kekal teguh dan mulia. Masyurlah
Masih antusias memuji Tuhan? Amin. Haleluya, karena Dia Maha Kuasa, Maha Mulia. Anak-anak juga penuh kuasa. Amin. Haleluya. Engkau berkuasa Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Engkau berikan karya termegah, karya termegah. Tiada banding dan jauh dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia yang menjagaku. Kami kan nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Katakan bahwa Yesuslah, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Dari sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, berikan karya termegah. Tiada tandingan dan dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia menjagaku. Dan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau berkuasa dari dulu dahulu Tuhan, sampai saat ini kuasa-Mu tak pernah berubah ya Allah. Karena kami percaya saat ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu sekarang, mari angkat tanganmu dan lambaikan di hadapan surganya Tuhan. Katakan, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Jesus. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan luar biasa hari ini. Karena firman Allah selalu ya dan amin. Haleluya, Jesus.
Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam setiap hidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau datang. Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, buka hati kita. Ini penyembahan kami ya Tuhan, ini kerinduan hati kami. Terimalah segala penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah menyenangkan hatimu ya Bapa. Biarlah menyenangkan hatimu. Terima kasih Roh Kudus yang bertindak. Terima kasih ya Tuhan, memberi pertolongan. Oh, ini kerinduan kami. Anugerah-Mu besar. Kita menyembah Dia sekali lagi. Katakan dengan lembut, bersamamu, dengan lembut. Bersamamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku lewati semua. Terima kasih ya Tuhan. Kita pada pagi hari ini, mari senangkan hati Bapa kita di sorga dengan penyembahan kita. Kita sembah Dia. Dalam beberapa waktu ini kita sembah Dia. Fokuskan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindukan Tuhan. Rindukan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau semua menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Rindukan Dia, rindukan hadiratnya pada pagi hari ini. Jangan minta yang lain, jangan rindukan yang lain. Biar hadirat Tuhan pada pagi hari ini yang kita rindukan. Kami haus akan Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu akan jamahan-Mu pada pagi hari ini. Jamah setiap kami pada pagi hari ini. Lawat setiap kami pada pagi hari ini. Mengalir Roh Kudus, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Buka hati kita, terima hadiratnya pada pagi hari ini. Saya merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mengalir dari mimbar ini. Mengalir dari mimbar ini ke depan, ke tengah, ke belakang. Roh Kudus. Saya merasakan hadiratnya pada pagi hari ini. Hormati hadiratnya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu pada pagi hari ini. Ya. Jamah setiap hati yang haus. Hati yang rindu.
Bebaskan kami pada pagi hari ini, Roh Kudus. Angkat setiap beban-beban kami pada pagi hari ini yang ada di dalam hati, yang ada dalam pikiran kami. Kami minta kekudusan-Mu turun memenuhi setiap kami, membersihkan setiap kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk makan makanan surga pada pagi hari ini. Roh Kudus, nyatakan pada pagi hari ini, kami semua rindu, kami semua haus untuk makan, yaitu roti hidup, yaitu firman-Mu sendiri. Pada pagi hari ini, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, yang terbelenggu pada pagi hari ini. Inilah waktu-Mu, Roh Kudus. Bapa, biar dari sorga mata-Mu melihat setiap pribadi yang haus, karena Engkau mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami rindu, kami haus akan air dari sorga. Air kehidupan itu biar mengalir dengan derasnya pada pagi hari ini, mengalir dalam setiap hati. Yes, saya merasakan Roh Kudus pada pagi hari ini. Iya, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Urapi aku yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang kusampaikan adalah perkataan dari Tuhan Yesus, roh dari sorga yang Kau taruh di dalam hati ini. Apa yang keluar itulah perkataan yang menguatkan, yang menegur, perkataan kuasa, perkataan mujizat, perkataan yang tidak ada menjadikan ada, perkataan terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu. Tidak ada kuasa iblis apapun juga, setan yang berkuasa atas ruangan ini. Ruangan inilah ruangan kudus, ruangan maha kudus. Oh Roh Kudus, kuasai kami semuanya. Urapi aku. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat firman disampaikan, setiap roh yang lemah, letih lesu dan beban berat, bahkan tubuh yang sakit disembuhkan pada pagi hari ini, diberikan kesegaran. Oh terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi tetap yang tadi. Saya merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya percaya di saat Dia ada, di situ ada kemerdekaan, saudara. Di saat Roh Kudus hadir, Dia turun, padang gurun akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin membuka sesuatu hal yang menurut saya cukup menarik. Saya sudah membaca firman ini beberapa minggu lalu waktu doa Sabtu, tapi saya ingin menekankan kepada beberapa ayat-ayat penting, di mana ini sangat penting, tapi seringkali kita melewatkannya begitu saja. Pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, saudara. Supaya kita benar-benar mengerti, ya, mengerti firman Tuhan ini yang Roh Kudus bukan kepada kita. Yakobus 4 ayat kelima, ya saya akan baca. Mari kita baca sama-sama supaya kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan gitu, saudara. Karena saya senang sekali membahas mengenai hal-hal yang mungkin menurut ada beberapa orang mungkin terlalu dalam. Tapi satu hal, kita nggak mau membahas mengenai hal-hal dunia, saudara. Kalau kita bahas mengenai hal duniawi, maka iman kita akhirnya akan kandas. Itu pasti akan terjadi kalau kita nggak bahas mengenai hal-hal yang murni. Karena saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kandas pada akhirnya. Kenapa?
Karena tidak membahas, tidak memprioritaskan, memfokuskan kepada hal-hal yang murni. Akhirnya imannya kandas. Pada awalnya semuanya murni, pertahanan murni, tapi pada akhirnya ya karena kita ini masih hidup dalam daging dan dunia, nggak murni, akhirnya imannya kandas. Seperti dikatakan 1 Timotius, imannya kandas. Bahasa Inggris shipwreck. Shipwreck itu kapal yang kandas akhirnya tenggelam, saudara. Ya. Nah, kita sama-sama kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima. Dikatakan jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan Pernah nggak kita merenungkan firman ini? Inilah satu hal yang menarik. Waktu saya nggak membahas mengenai hal ini, tapi ada satu pertanyaan kepada saya. Kenapa ini Tuhan itu sangat dikatakan roh yang ditempatkan dalam diri kita ini diingini dengan cemburu. Langsung saya berpikir, oh iya kenapa ya? Ini satu hal yang menarik perhatian saya. Coba kita renungkan baik-baik. Kata cemburu. Siapa yang suka cemburu di tempat ini? Cemburu? Gak ada yang mau ngaku. Semua pasti orang punya pencemburu, saudara. Ya, cemburu itu bisa katakan diartikan dengan iri hati. Ya. Tapi coba kita renungkan. Yang paling gampang tuh orang yang suka cemburu, paling gampang. Pasti kalau cemburu itu ada sesuatu hal yang berarti dalam kehidupan dia, di dalam hati dia. Benar gak? Cemburu itu suatu hal yang bernilai. Ada satu value yang luar biasa, saudara. Nilai yang luar biasa. Ada satu hal tuh yang membuat itu adalah milikku. Ya kan? Ya seperti pasangan suami istri. Ya kalau pasangannya itu misalkan dengan yang lain gitu loh. Pasti ada rasa cemburu. Ataupun belum ada yang lain pun mikirnya udah negatif, cemburu. Karena apa? Karena rasa memiliki dalam hati ini, saudara. Kalau robot nggak beda sama manusia, ya nggak punya hati, saudara. Tapi manusia ini punya hati, cemburu. Nggak usah jauh-jauh, anjing aja bisa cemburu, saudara. Ya binatang aja bisa cemburu loh, ya dia tahu gitu loh. Nah berarti satu hal yang kalau kita belajar dari kata cemburu ini adalah apa? Rasa memiliki, ya rasa memiliki, ya. Berarti rasa memiliki ini suatu hal yang bernilai tinggi, sangat tinggi, saudara, sehingga membuat cemburu. Ya, ada juga mungkin karena apa? Karena materi, karena uang membuat cemburu. Karena ini kan satu hal yang ada dalam hati, satu hal yang bernilai, sehingga membuat orang tuh cemburu. Ya, kadang-kadang iri gitu ya. Itu seperti itu, saudara. Atau mau diambil gitu ya. Satu hal yang jadi milik dia mau diambil. Nah itu membuat orang itu seperti itu, saudara. Nah ada satu hal yang menarik di dalam Yakobus 4 ayat kelima. Dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah atau Tuhan atau Bapa di dalam hati kita, dalam diri kita itu diinginnya dengan cemburu. Berarti Roh Kudus atau Roh Bapa itu sangat amat bernilai di mata Tuhan. Nah ini satu hal yang penting. Apakah kita juga memandang hal yang sama di dalam hidup kita, di dalam hati kita? Coba kita cross check hati kita masing-masing. Apakah benar-benar gak seperti itu? Tapi kebanyakan enggak. Bahkan Roh Kudus hanya sekedar Roh Kudus. Makanya dia gak mengalami Tuhan. Dia gak mengalami jamahan Tuhan. Dia gak mengalami pemulihan. Dia gak mengalami terobosan. Dia tidak mengalami kuasa sorga yang dahsyat dikatakan. Karena kenapa? Karena gak mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dia gak mengerti. Dan dia gak mau mengerti. Nah pada pagi hari kita belajar sama-sama supaya kita mengerti dan mau mengalaminya. Ini satu hal yang penting, saudara. Ya, bahwa Roh Kudus atau rohnya Tuhan atau rohnya dia itu diinginnya dengan cemburu. Sebetulnya kita ini gak layak loh, saudara, untuk menerima hal itu. Karena ini adalah satu hal, ini bukan sesuatu, ini adalah satu pribadi yang paling bernilai. Coba saya mau tanya kepada masing-masing, gak usah dijawab, ya. Apa yang paling bernilai, pribadi yang paling berharga? Apakah itu suami saudara, istri, atau anak-anak saudara? Atau cucu? Atau orang tua? Ataupun materi saudara? Ataupun benda? Ataupun apapun yang paling berarti dalam kehidupan saudara? Coba kalau diusik kayak dikit, cemburu, akhirnya marah. Bisa bunuh-bunuhan loh saudara, loh orang dunia itu saudara. Seperti itu saudara. Ya, itu adalah bicara mengenai value, bicara mengenai nilai. Tapi di sini kita mau melihat
cara pandang Tuhan, cara pandang Bapa kita di sorga. Bahwa Roh Kudus itu yang paling berarti selain daripada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Diingini dengan cemburu, saudara. Tapi kita baca ayat berikutnya. Tetapi kasih karunia ayat ke-6 yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Bersyukur saudara atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu jauh lebih besar saudara ya. Bahkan lebih besar gitu ya daripada itu. Kalau nggak ada kasih karunia, kalau nggak ada kasih Tuhan, kalau nggak Yesus mati dan saya salib, nggak mungkin rohnya itu diberikan kepada kita kepada kita semua. Karunia jauh lebih besar saudara. Wah hebat, makanya Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Karena anugerah, grace yang besar kepada kita. Kita semua ini gak layak ya, gak layak menghadap dalam hadirat Tuhan. Gak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya. Tapi karena kasih karunia-Nya yang besar, anugerahnya yang besar, kita yang berdosa itu diangkat. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diangkat, kita diselamatkan, diberikan rohnya, Roh Kudus kepada setiap daripada kita. Nah kadang-kadang setiap anak Tuhan stop sampai di situ. Fokusnya aja, oh aku udah terima Tuhan, tapi nggak stop sampai di situ. Yang kita harus tahu dan belajar dan mengalami, bagaimana kita itu selalu dipenuhi dengan rohnya. Selalu kita tuh intim dengan rohnya. Yang nggak bosen-bosen saya mengajarkan pada saudara, bahwa Tuhan Yesus tuh ada di sorga saudara. Yang ada pribadinya pada saat ini yaitu rohnya, Roh Kudus. Dia yang melakukan segala sesuatu, yang menolong saudara, yang menemani saudara di saat Anda berduka, di saat Anda punya masalah, di saat Anda sedang sedih, di saat Anda sedang sukacita, itu yang selalu menemani saudara, yang selalu ada dalam hati saudara, yang memberikan kekuatan bagi saudara. Jangan lupa mengenai hal itu saudara. Ini adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat dikasihi oleh Bapa di sorga. Nah pada pagi hari dia ada, waktu kita menyembah tadi, mungkin ada beberapa saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara mungkin menangis. Itu hadirat Tuhan, itu hadir Roh Kudus saudara, menjamati saudara. Anda merasa satu kelegaan, satu damai sejahtera, itu adalah Roh Kudus saudara, saya mau tahu saudara. Dan pribadi ini sangat dikasihi oleh Bapa di sorga. Kalau dia nggak cemburu, nggak mungkin dia sangat mengasihi saudara. Ya. Dan kita belajar di dalam ayat-ayat yang dikatakan begini. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saya pernah bawa mengenai hal ini. Bahwa kalau kita mau dipenuhi, mau kita mengalami Tuhan, mau mengalami suatu hal yang luar biasa, Tuhan menyukai orang yang rendah hati saudara. Orang yang apa adanya. Enggak ditutup-tutupi saudara, apa adanya ya. Tuhan sangat sayang kepada orang rendah hati. Makanya kenapa orang rendah hati mau merendahkan diri di depan Tuhan? Tuhan selalu dekat kepada orang itu. Tuhan memberikan rohnya di dalam orang itu sehingga orang itu selalu kuat. Dan satu hal yang menarik, kerendahan hati itu adalah seperti pagar atau benteng ya, yang selalu mengcover kita, yang selalu melindungi kita supaya kita nggak jatuh ya. Ini nggak gampang memang saudara, tapi saya kasih tahu inilah ya rahasia bahwa kerendahan hati itu adalah sebagai tembok, sebagai pagar supaya kita tetap bisa berjalan kuat di dalam Tuhan. Kalau enggak kita akan jatuh. Dan satu hal yang menarik pada ayat yang berikutnya, ayat sebelumnya, ayat ketiga itu bicara mengenai persahabatan dengan dunia. Ayat keempat, bahwa Tuhan dikatakan ayat keempat, kita baca ya. Ayat keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Maksudnya apa? Jangan hidup duniawi, jangan hidup kedagingan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita bermusuh dengan Allah. Bermusuhan berarti apa? Jauh daripada Tuhan, bertentangan dengan Tuhan, tidak akan mengalami mujizat, tidak akan mengalami terobosan, tidak akan mengalami pemulihan. Oleh karena itu kita tidak boleh bersahabat dengan dunia, hidup tidak boleh duniawi, hidup tidak boleh kedagingan, hidup tidak boleh dipimpin oleh daging. Nah kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan bersahabat dengan Tuhan. Yang sudah saya bawakan waktu kira-kira 2 minggu lalu ya, saya 2 pagi di tempat ini. Siapa sih yang mau punya handphone sorga? Ini handphone saudara. Nah seringkali ini kan bicara mengenai doa.
Sebenarnya banyak nih yang belum dengar khotbah saya nih mengenai doa. Nih tapi saya bawa sedikit aja saudara. Kalau nanti saudara baca sendiri ayat pertama sampai ayat seterusnya itu bawah, itu sebenarnya ayat ini bicara mengenai doa. Tapi pada pagi ini saya nggak mau bicara mengenai hal itu, tapi saya bicara mengenai Roh Kudus. Tapi saya sedikit membahas mengenai doa. Tentunya kita ini punya handphone, saudara, ini handphone dunia. Kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, tentunya kan. Mau di Amerika, mau di manapun juga, mau di Jakarta, ya, mau di luar sana. Sekarang ini komunikasi itu sungguh luar biasa, saudara. Pakai BB, ya. Nah, kita mau punya handphone. Ya, setiap kita pasti punya handphone, nggak mungkin. Kalau zaman dulu, wah handphone itu adalah satu barang yang sangat luar biasa, saudara. Orang baru punya apa? Dulu kan punya apa? Pager gitu ya. Wah, punya pager udah bangga loh. Dulu handphonenya batu bata, saudara ya, kayak batu bata gitu, panjang gitu loh ya, buat lemparin, katanya buat lempar orang itu. Handphone. Tapi zaman sekarang ini semua orang udah punya handphone. Siapapun juga. Mau profesinya apa gitu loh, saudara. Mau yang paling bawah sampai paling atas. Bahkan anak sekolahnya udah pakai handphone. Ya, saudara. Handphone, ya. Karena apa? Untuk berkomunikasi, untuk berbicara satu dengan yang lain, saudara. Komunikasinya kan pasti dua arah. Nggak mungkin ngomong doang, bla 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 gitu loh, ya. Nggak ada. Nah, kita mau punya handphone sorga, saudara. Handphone sorga itu komunikasinya dua arah. Kita ngomong, terus dijawab, saudara. Nggak cuma ngomong sama tembok, ngomong terus gitu loh, nggak dengar jawaban apa-apa. Kita mau punya handphone sorga. Nah, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga, itu bicara mengenai doa, saudara. Tapi saya baca mengenai intinya ya, saudara. Bagaimana kita ini punya handphone sorga, ya. Kita ngomong, kita juga bisa mendengar apa yang di sorga. Ayat keempat sebelumnya, saudara. Jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita duniawi, ya, kita itu bermusuhan dengan Allah. Tuhan gak mau bicara kepada kita. Tapi kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, maka kita punya handphone. Kita ngomong, itu didengar, dan dia akan berbicara kepada kita. Tapi kita tidak boleh hidup duniawi, tidak hidup di dalam dosa, ya. Dan dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang sudah saya sering katakan gitu ya, keinginan daging, keinginan mata, kelangkuan hidup, ya. Kalau kita hidup di dalam itu, ya, terus ya berfokus pada itu, walaupun sebetulnya kita ini kan seringkali hidup di dalam ya seperti itu, saudara ya. Kita punya indera mata, hidup dalam tubuh daging ini, ya. Nah, itu kalau kita berusaha untuk menghindar hal itu, maka kasih Bapa, kasih mula-mula, kasih Yesus itu akan selalu ada dalam hati kita, selalu penuh. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita, bahwa kita jangan bersahabat dengan dunia. Jangan hidup daging, jangan hidup duniawi lah. Hidup dengan cara-cara Tuhan. Supaya apa? Iman kita tidak kandas. Nah, kembali kepada tadi. Pribadi yang luar biasa ini, saudara. Mengapa Tuhan Bapa di sorga itu sangat mengingininya dengan cemburu? Roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Berarti itu adalah satu yang sangat berharga, yang punya value-nya yang luar biasa. Nah, kita coba belajar daripada sisi pandang Tuhan, supaya kita juga melihat hal yang sama. Bagaimana Roh Kudus itu sangat bernilai, sangat bervalue, saudara. Tapi sekarang pertanyaannya dalam hati kita masing-masing, apakah memang kita sangat mengasihi Dia? Apakah kita itu sangat memuja Dia, saudara? Apakah kita sangat membutuhkan Dia, saudara, dalam hati kita? Yang paling gampang yang saya tadi, ya kalau kita cemburu, saudara, ya, berarti kan adalah satu hal yang paling bernilai, ya. Rasa memilikinya besar. Orang yang cemburu itu, dia punya rasa memilikinya besar, saudara, ya. Nah, kita punya nggak rasa memiliki yang begitu besar, saudara? Seperti Allah, seperti Tuhan, seperti Bapa kita di sorga. Rasa memilikinya begitu besar, sehingga ia sangat cemburu, ya. Cemburu terhadap apa yang Tuhan taruh dalam hati kita ini semua, saudara. Masing-masing. Tapi sering daripada kita nggak memandangnya seperti itu, saudara. Itu perlu satu proses, perlu satu tahapan, perlu satu usaha juga, saya katakan, saudara. Perjuangan untuk mencapai pola pikir yang nggak bisa disamakan dengan Tuhan sih sebetulnya, karena Dia sendiri roh itu. Nah, kita berusaha untuk semakin hari itu semakin kita itu naik tingkat, naik level, saudara. Ya,
Karena kenapa? Kita buka deh, ini ayat favorit saya, udah lama saya nggak bawa di sini kan. Di dalam Yesaya 32, saudara. Yesaya 32. Ya kalau kita ini manusia itu kan selalu senangnya berkat, selalu senangnya itu terobosan itu ya. Ya betul sih. Itu kan bicara kadang-kadang itu bicara hal dunia kan. Tapi saya senang tuh bicara terobosan berkat sorga, saudara. Hal-hal sorgawi, bukan duniawi, saudara. Ayat 32, ayat 15, Yesaya 32 ayat 15. Kita selalu berputar-putar selalu begitu, ya. Mengenai hal dunia, ya bagaimana berhasil, terobosan dunia, ini. Tapi ya kita juga belajar mau mengenai hal sorga, ya. Supaya iman kita nggak kandas. Kalau kita hanya fokusnya dunia, maka kita akan mengalami hal seperti itu saya katakan. Sorga fokusnya saudara. Ke atas. Paulus, para rasul semua, kenapa imannya mereka tetap sampai akhir ya, tetap seperti ini, teguh. Menang. Karena apa? Karena fokusnya itu di atas, saudara. Ya. Dan Roh Kudus. Yesaya 32 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh dari atas itu Roh Kudus dari sorga, ya, diberikan kepada kita. Ya. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Roh dari atas. Ya, ini ayat favorit saya, saudara. Ini terus terang aja, kalau KKR kemana-mana saya selalu bawa ini kalau pertama kali, saudara. Kenapa? Ya kadang-kadang nih membangkitkan orang kan, wah ya, mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Itu selalu tema khotbah yang paling dicari orang, yang paling senang gitu loh. Tapi sebetulnya saya lebih senang bicara bukan mengenai hal duniawi sebenarnya. Bicara mengenai sorga, saudara. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi fokus saya ke sana, saudara. Kerinduan saya besar gitu, saudara. Tapi pada pagi hari biarlah kita sama-sama belajar gitu daripada ayat ini. Dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh dari atas itu roh dari sorga, saudara. Ya, roh dari sorga itu waktu dicurahkan kepada setiap, ya, tanah itu bicara sebenarnya padang gurun itu adalah kita masing-masing hati. Ya bisa hati, bisa bicara mulai bisnis, pelayanan, keluarga, apapun juga deh yang padang gurun. Ya. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau roh dari atas itu, yang roh yang diinginnya dengan cemburu itu tadi, ya, itu turun atas setiap padang gurun, maka padang gurun akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah itu akan dianggap sebagai hutan. Nah, apapun padang gurun kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, atau pribadi kita, ataupun rohani kita, kerohanian kita ini kayaknya susah bener sih, kayaknya kok mau bertumbuh dalam rohani. Anda perlu Roh Kudus. Karena itulah kunci dari sorga, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat roh itu dicurahkan, maka padang gurun apapun yang kita miliki yang pada saat ini, yang kita alami, itu akan diubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap sebagai hutan. Itu caranya, kuncinya sederhana, saudara. Tapi mau gak kita berusaha? Karena saya mengalami hal ini, saudara. Kalau saya gak mengalami, susah untuk khotbah, saudara ya. Dengar daripada orang lain itu, enggak. Karena saya mengalami hal ini bertahun-tahun. Ya mungkin ada yang belum pernah dengar gitu ya. Bagaimana saya mengalami kesulitan. Dulu saya narkoba, ya. Dulu bagaimana saya mengalami kesulitan dalam hal keuangan, di dalam hal bisnis, bangkrut, ya. Dalam hubungan saya dengan orang tua saya, dengan keluarga. Banyak hal-hal yang padang gurun dalam kehidupan saya. Tapi satu hal yang saya mau sharing pada pagi hari ini. Di saat roh dari atas itu turun, maka setiap padang gurun itu akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Saya bukan pendeta, saya bukan keluarga pendeta, saudara. Saya gak pernah bermimpi untuk berkhotbah, untuk melayani, untuk pergi kemana-mana, keliling Indonesia, saudara. Gak pernah bermimpi, saudara. Tapi di saat roh itu turun, Tuhan mampu mengubah setiap daripada kita. Saya gak belajar Alkitab, saudara.
Tapi Roh Kudus memberikan saya banyak, membuka ayat-ayat demi ayat-ayat satu demi satu, saudara. Dibukakan, ya. Itu semua apa? Karena roh dari atas, itu saudara. Itu modalnya dulu. Nah setelah itu Roh Kudus akan mengarahkan kita. Kamu harus begini loh, kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, harus lakukan ini. Tapi yang paling utama dia, saudara. Nah kemarin saya meeting tuh dengan Pak Samuel kan. Kita mau ke Sangir Talaut itu ya. Sangir Talaut itu dia ada di tengah Filipina itu ya. Mau Februari mau ke sana. Bukan di Filipina. Antara Indonesia dan Filipina satu pulau, saudara ya. Nah, rencana mau ke Kudus bulan 3 gitu loh. Terus mau ke, banyak lah tempat-tempat. Diajakin mau ke Mindanao, katanya khotbah di situ di Mindanao. Ya kita doakan aja. Terus mau ke mana? Manado, ada satu Manado di situ tempat katanya Guinness Book of the Record-nya banyak di situ. Ya boleh juga katanya. Kalau mau khotbah di situ boleh. Gitu ya. Ya terus terang Pak Sam ngomong ke saya gitu kemarin. Pak sorry Pak, jangan ngomong lagi gitu loh ya. Yang dulu pernah ngomong. Saya itu dulu kenapa mesti cek-cek dulu bener nggak gitu loh kalau terang ministry mau masuk Purwokerto, kan kita udah pelayan Purwokerto, kenal di Pak Sam dulu di Purwokerto. Ya saya mesti cek-cek dulu bener nggak nih pelayanan, kalau nggak bener wah ini kan bukannya malah bukan jadi berkat, malah sebaliknya kan. Akhirnya ya dia cek dan sebagainya, akhirnya kita bisa masuk. Nah tim dia semua orang-orang tuh diberkati, makanya dia buka pintu ke Sangir. Nah Sangir ini juga nggak sembarang orang, dia bilang dia mau kasih buka pintu di sana. Karena ini satu hal yang dia bangun selama 3 tahun ini, saudara. Nah ini Tuhan buka demi pintu, saudara, untuk dalam pelayanan dan untuk terang ministry. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Saya ngomong sama dia, Pak Sam, saya ini ya orangnya sih ya kalau dalam pelayanan apa adanya. Saya mau murni-murni aja gitu dalam pelayanan. Saya bukan mau cari dikenal orang atau apa, tapi saya mau cari memang ya mau cari Tuhan. Tuhan hadir di sana, saya mau di sana. Ya kedua baru saya cari jiwa-jiwanya di sana kan, seperti itu. Nah tapi apa yang saya mau katakan pada pagi hari ini, bagaimana pentingnya peran Roh Kudus pada pagi hari ya, yang saya udah bicara berkali-kali. Apa yang kau cari? Apa kita doa pagi kita cari dia atau kita cari yang lain, saudara? Nah ini satu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita baca ayat berikutnya. Setiap kita tentunya mau diubahkan padang gurunnya kan. Siapa sih yang mau hidup di dalam padang gurun? Yang saya udah sering gambarkan padang gurun itu ya kan, di padang gurun apa sih? Adanya pasir, nggak ada kehidupan, yang ada di situ kekeringan, nggak ada minum, nggak ada makanan, saudara. Korma yang ada, saudara, ya korma pun harus pakai teknologi tuh nanamnya tuh Israel tuh baru bisa tumbuh, saudara. Ya yang pernah ke Israel. Tapi di kebun buah-buahan itu apapun ya kita bisa makan, buah apa banyak, saudara, anggur kek, apa kek banyak makanan, saudara. Nah masuk lebih dalam lagi hutan itu kaya. Di dalam hutan itu gak cuma kayu, gak cuma makanan. Itu kekayaan alam. Di bawahnya itu mungkin emas, ya mungkin apapun kekayaan alam, saudara. Ya, itu bicara mengenai hutan. Dan di ayat 16 dikatakan begini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di padang gurun dan justice will dwell in the wilderness. Ya ada penghakiman, ada bukan keadilan yang adil, bukan seperti itu, saudara. Tapi ada satu penghakiman sebelumnya, ya. Di dalam padang gurun. Makanya di dalam kehidupan kita, dalam rohani kita, seringkali dalam hati kita itu merasa gak layak di hadapan Tuhan. Kita gak mengalami satu kemerdekaan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita merasa tertuduh. Nah itu kita belum mengalami kemerdekaan. Kita masih dalam padang gurun. Kita belum mengalami kebun buah-buahan, saudara. Ataupun di dalam, saya katakan, pekerjaan kita rindu mengalami terobosan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita tuh mengalami terobosan dulu di dalam rohani kita. Bersama roh Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Baru benar-benar kita mengalami terobosan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan di dalam keluarga sekalipun juga, saudara, kita perlu Roh Kudus, saudara. Ya, membawa damai sejahtera. Membawa sukacita, membawa kerukunan. Kalau enggak hidupnya itu akan seperti apa? Seperti perang dunia ketiga, saudara. Bisa seperti itu, saudara. Ya, perlu Roh Kudus untuk menjamah hati suami, istri, anak-anak, saudara. Dan dikatakan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran 17, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di kebun buah-buahan, di kebun buah-buahan itu akan ada kebenaran. Berarti hidupnya sudah beralih dari hidupnya dosa, ya ini dosa, beralih masuk di dalam kebenaran, hidupnya benar. Soal firman Tuhan.
Bagaimana bisa hidup sesuai firman Tuhan kalau nggak baca firman Tuhan setiap hari, saudara? Jangan kita dengar, wah hidup benar, hidup benar. Tapi kadang-kadang hidup benar itu ya menganalisa sendiri aja. Oh, ini menurut aku benar loh. Karena nggak baca firman akhirnya menganalisa, ini aku benar. Ya kebenaran sendiri. Makanya harus kudu rajin setiap hari baca firman. Nggak bisa setiap hari harus berdoa. Ya. Kalau orang mengatakan aku dekat dengan Tuhan, aku hidupnya berkenan tapi nggak doa, itu bohong, saudara, saya katakan. Kalau nggak doa, bagaimana bisa tahu? Bagaimana bisa mengalami hadirat Tuhan? Bagaimana bisa bilang aku dekat dengan Tuhan? Aku bisa mengerti firman Tuhan? Nggak mungkin. Walaupun sekolah teologi sekalipun, saudara, emptiness yang ada, saudara. Akhirnya imannya kandas karena nggak doa. Itu udah tadi kita baca dalam Yakobus, saudara. Ya, jadi doa itu penting. Ada juga doa begini, karakter doa. Ada yang nggak doa gitu ya, dia menginginkan sesuatu, ya dikatakan dalam Yakobus 4. Dia membunuh karena dia iri hati, dia bertengkar, berselisih karena nggak berdoa. Ada juga yang berdoa tapi nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Dia berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu dalam Yakobus. Karena apa? Karena menginginkan, ya, keinginan daging, ya, hawa nafsu. Nggak dapat apa-apa. Ada tadi yang nggak berdoa, ya nggak dapat apa-apa. Yang udah berdoa aja nggak dapat apa-apa juga, saudara. Dan sebenarnya kita harus cari yang saya udah bawa waktu beberapa minggu lalu, kita harus berdoa mencari apa yang maunya Tuhan, saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan tuh udah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita gak mau berserah. Maunya kita, akhirnya nabrak, akhirnya sakit, akhirnya beban berat. Ya semua hal itu, saudara. Tapi kalau hidupnya mau berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa ke depan, saudara. Tapi masalahnya yang paling berat ini kita gak mau berserah. Kita mau berpegang kepada mau-maunya saya aja. Akhirnya apa? Letih, lesu, beban berat, capek, ya, berat, kayaknya hidup ini berat gitu. Lepaskan semua kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Dia yang akan selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan, menuntun, memimpin kita kepada jalan-jalannya Dia. Itu jalannya penuh luar biasa, saudara. Berkat sorga, berkat iman, pengharapan, kasih, berkat dunia, saudara. Itu juga akan datang kepada kita. Dan dikatakan di dalam ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam kebun buah-buahan ada ketenangan karena hidup dalam kebenaran. Ada damai sejahtera, ada kerukunan. Di mana ada kerukunan, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan itu akan turun kepada kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Supaya contoh di dalam komunitas yang paling kecil aja, dalam keluarga, hubungan suami istri, kita perlu Roh Kudus supaya ada damai sejahtera. Ya, supaya ada kerukunan. Ya, supaya ada sukacita. Maka berkat Tuhan akan turun. Kita mau semua hidup di dalam kebun buah-buahan, bahkan masuk lebih dalam lagi itu adalah hutan. Hutan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, menjadi garam banyak orang. Saya sudah melihat, inilah salah satu kunci, saudara. Dalam Yakobus 4, kita mau hidup seperti yang tadi. Keluar dari padang gurun kita, masuk di dalam kebun buah-buahan, bahkan masuk lebih dalam lagi hutan. Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita perlu Roh Kudus, saudara. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa masuk, bahkan bisa mengurapi kita, bisa memenuhi kita, bisa memimpin kita, bisa menolong kita, bisa menyatakan kuasanya yang luar biasa kalau kita nggak berdoa, saudara. Jadi kalau mau ngalahin terobosan, doa. Doa pagi bangun, subuh. Pagi-pagi doa. Kalau punya masalah, engkau punya masalah yang begitu berat, yang begitu besar, ya, doa pagi, doa subuh, itu besar kuasanya, saudara. Kenapa? Saya melihat Tuhan Yesus. Dia selalu rajin, bukan selalu rajin, dia konsisten, saudara, ya. Karena dia tahu, ya, doa pagi, doa subuh, saudara. Saya terus ngomong mengenai hal ini, saudara, supaya setiap kita, saya khotbahkan mengenai kadang-kadang orang khotbah Roh Kudus. Tapi sampai di situ lagi bagaimana caranya supaya Roh Kudus ini kuasanya tuh bisa di on, bisa diaktifkan. Lampu ini bisa nyala pakai switch.
itu doa pagi subuh saudara. Waktu engkau doa pagi, waktu doa subuh, ya, itu ada kuasa yang luar biasa saudara. Yang contohnya begini, signal handphone ataupun kalau kadang-kadang kita kan lagi suka download ya apa, ya itulah ya internet. Kadang-kadang kalau lagi siang tuh kan wah susah gitu lama. Coba kalau subuh cepat bener saudara, karena nggak ada apa, nggak ada yang main, ya, nggak ada yang download. Nah subuh-subuh orang lagi tidur, doa, ya. Itu gampang, waduh signalnya tuh cepet gitu loh saudara, ya, ke sorga tuh cepet. Tapi bagian kita, ya kita harus bangun. Berat gak? Berat saudara. Saya itu paling gak bisa saudara, terus terang ya. Doa subuh itu, maksudnya kenapa gak bisa doa subuh? Dulu saudara. Saya kalau tidur itu harus bablas. Kalau di tengah-tengah itu putus, itu pengaruh pada psikologi saudara. Psikologi apa? Itu bukan sensitif, itu kayaknya emosi itu susah. Kenapa? Kurang tidur, kayaknya nggak enak begitu ya. Tapi saya membaca firman Tuhan. Petrus ya kan, waktu Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, punya masalah yang begitu berat. Karena dia tahu besok dia akan disiksa, akan disalibkan, akan diludahi, akan dihujat. Itu adalah hal yang paling berat. Makanya waktu dia berdoa itu subuh saudara. Waktu pagi dia subuh itu peluhnya keluar itu. Seperti apa dikatakan? Itu ada satu hal yang luar biasa saya melihat di sini. Bahwa Tuhan mengajarkan kita kalau engkau punya masalah yang begitu berat. Yang gak bisa terselesaikan secara manusia. Engkau harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Engkau harus berdoa pada waktu subuh. Saya waktu membaca mengenai hal ini merenungkan, aduh bagaimana bisa, saya gak mungkin bisa, daging gak bisa. Tapi karena punya kerinduan, ya, akhirnya Roh Kudus ya bangunkan. Bangun gampang gak saudara? Waduh kelenyangan juga saudara, aduh gimana, mungkin kadang-kadang awalnya waduh dia belum nyambung nih antara tubuh sama roh gitu kan. Tapi lama-lama kan kita, karena kita punya kerinduan di situ, akhirnya Tuhan mampukan kita. Akhirnya udah dibangunkan, doa. Nah itu dampaknya yang kita rasakan secara langsung di dalam kehidupan kita selama satu hari itu. Wah kayaknya ada kekuatan. Masalah banyak itu yang kita hadapi, tapi ada kekuatan dalam hati ini. Seperti adalah satu yang memagari gitu loh. Jadi masalah datang itu nggak buat kita stres berlebihan saudara. Ya, karena stres itu datangnya dari mana? Beban itu apa? Ini dari ini, dia pikir sendiri. Karena apa? Nggak ada pagar ya. Jadi waktu masalah datang tetap tenang. Kekuatan itu bukan dari luar, itu dari dalam, saudara. Dari dalam, wih, kok bisa kuat begitu aja, saudara. Nah, saya minta kepada setiap daripada kita doa pagi hari. Kalau engkau nggak mampu, minta Tuhan mampukan saya mau doa pagi, doa subuh. Itu kuasanya luar biasa, saudara. Itu terobosan luar biasa, saudara. Saya sudah banyak mengalami hal itu, saudara. Ya, tantangan doa pagi. Bedanya gini, bedanya apa, saudara? Mungkin masalahnya gak langsung selesai, tapi waktu kita menghadapinya beda. Kok ada kekuatan ya? Kok tenang gitu. Masalah tetap ada, tapi ada waktunya nanti Tuhan akan bekerja secara luar biasa saudara. Di situ waktu masalah itu masih ada, itu kita sedang dilatih iman kita. Tetap gak berharap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dan saya mau kasih tahu satu hal. Jangan pagi-pagi waktu bangun langsung dibacain tuh, Tuhan saya minta ini. Jangan, saudara, itu juga salah doanya. Sama seperti di Yakobus dikatakan, jangan doa itu sesuai dengan hawa nafsu. Pagi-pagi waktu engkau bangun, engkau, Roh Kudus penuhi aku yang bersekutu denganmu. Itu harus begitu, saudara. Ya kan? Sama seperti harta orang tua dan anak. Datang-datang, Pak minta ini. Ya, ini mau minta kantongnya doang kalau begitu dong, ya kan? Bagaimana menyentuh hati Tuhan? Yang paling utama yang kita cari Roh Kudus, saudara. Karena roh yang ditempatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing, itu diingini dengan cemburu, saudara. Itu sangat precious, sangat berarti. Kita harus punya kerinduan yang sama. Saya kasih tahu, saudara. Waktu kita punya kerinduan yang sama, ya, kita minta Roh Kudus penuhi saya. Waktu dia memenuhi kita, saudara, kita lupa kadang-kadang akan masalah-masalah kita. Beban-beban kita udah diangkat. Ya, kadang-kadang kita juga lupa, mau nggak doain masalah kita, malah doain masalah orang lain. Bisa begitu loh, saudara. Kita ini punya masalah, ya. Ini langsung konsepnya berubah.
dalam pikiran kita. Ya, kita ini punya masalah. Kita datang pada Tuhan, kita cari Tuhan. Akhirnya kita dipenuhi, ya, kita mengalami satu hal yang luar biasa dalam hati kita damai sejahtera waktu kita berdoa mencari Tuhan. Masalah-masalah kita tuh kayaknya jadi enteng, jadi kecil. Akhirnya kita nggak fokus doain masalah kita, fokus mendoakan orang-orang lain yang punya masalah. Bingung kan? Tujuannya datang kita punya masalah, doain masalah kita. Nah, tapi di situ Tuhan menghargai. Karena apa? Nggak selfish. Enggak mementingkan kepentingan diri sendiri. Tapi bagaimana bisa, kan kita ini hidupnya dalam daging. Iya, kalau Roh Kudus itu menguasai hati kita, kita itu nggak mementingkan diri sendiri. Nature-nya itu, ya, alam diri kita ini istilahnya, ini bahkan berubah. Kadang-kadang kita bingung, kayak ini bukan gua ya. Ya kan mungkin bisa aja mikir, wah dulu guanya, ya kan. Pokoknya gua harus penting diri gua sendiri, gua selfish. Gua ini, kok bisa berubah ya? Oh bingung, kok bisa begini ya? Oh ya, itu bukan karena kita, itu karena Roh Kudus. Tapi hati kita harus, ya, merindukan Dia. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan di dalam, kita baca. Di dalam Markus 3 ayatnya yang ke-29. Ini luar biasa loh saudara. Saking precious, saking bernilainya Roh Kudus di mata Tuhan, di mata Bapa kita di sorga. Ini loh, ya. Ini mesti ngerti loh saudara. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Karena ini adalah pribadi yang kekal, saudara. Ya, roh yang kekal. Kita tidak boleh, ya, menghujat Roh Kudus, saudara. Menghujat hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Karena kita bukan menghujat Dia, kita menghujat yang ada di dalamnya. Ini penting loh, saudara. Jangan ngomong sembarangan, makanya saudara, terhadap orang-orang diurapi, saudara. Kenapa? Bukan orangnya, tapi yang ada di dalamnya itu yang bahaya, saudara. Saya kasih tahu saudara. Mengapa Ananias dan Safira, Israel hanya bohong aja waktu itu kan. Dia bohong, itu dia jual sebidang tanahnya itu di dalam Kisah Rasul 5. Dia jual sebidang tanahnya, ya. Sebenarnya itu harus dilapor istilahnya kan, diberikan sebagian ke Petrus. Tapi si Ananias ini dan istrinya bohong gitu loh. Petrus harus tahu kenapa. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara pada dia. Akhirnya apa? Dia bohong. Rebah mati seketika, saudara. Istrinya datang juga gitu loh, nggak tahu kalau suami udah meninggal. Ditanya juga, istrinya bohong. Rebah seketika, mati juga seketika, saudara. Yang dibohong itu bukan Petrus, saudara, saya kasih tahu. Yang dibohong itu Roh Kudus. Makanya apa yang terjadi? Jemaat takutan gitu, saudara. Ya, karena mujizat yang kuasa begitu luar biasa. Nah ini juga kita belajar ya, supaya kita mengerti. Bahwa dikatakan, kita baca dari 28 dari atas ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Hujat terhadap Yesus itu akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi harus hati-hati saudara. Jangan ada hamba Tuhan yang diurapi yang benar-benar murni daripada Roh Kudus, kita ngomong itu lagi kerasukan roh jahat. Itu bahaya saudara, dosa kita tidak akan diampuni selama-lamanya saudara, kekal. Itu langsung dibuang ke neraka saudara. Kalau dia mati, itu gak akan mendapat pengampunan. Kenapa? Karena itu adalah firman. Saya gak mengerti karena kenapa saudara, tanya saya kenapa begitu. Entah tanya sama Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Bapak Tuhan tuh sangat mengasihi Roh Kudus. Dingin yang cemburu, memiliki yang besar. Itu seperti itu dijaga betul-betul gitu loh ya. Gak boleh dihujat, gak boleh dihina gitu loh. Martabatnya gak boleh dijatuhkan gitu loh saudara. Ya, itu sangat dijaga seperti itu saudara. Ya sama seperti suami, istri lah seperti itulah saudara. Mungkin saudara, bahkan lebih daripada itu saudara. Ya, itu benar-benar dia luar biasa saudara. Nah kita harus mengerti pribadi ini Roh Kudus saudara. Inilah satu pribadi yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa inilah roh kebenaran. Ayo kita buka sama Yohanes 15.
Yohanes 15 ayatnya 36. Saya terus belajar mengenai pribadi ini saudara ya. Mendalami pribadi ini saudara. Ini kadang-kadang ada hal-hal yang kita kurang mengerti secara mendalam ya. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus datang dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini adalah bicara mengenai Roh Kudus, bicara mengenai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa itu yang sudah saya pernah sampaikan. Keluar dari diri Bapa. Roh Kudus itu adalah Bapa sendiri sebetulnya, saudara. Anda tahu Yesus, kalau kita baca di dalam Wahyu, bahwa itu adalah ketujuh roh Allah yang turun ke dunia. Ketujuh roh. Nah kita bingung, tujuh banyak banget deh. Udah gak usah mikir itu, bingung saudara nanti ya. Anda gak usah belajar di dalam kalau belum dibukain saudara. Saya pun juga mikir-mikir, wah ini bagaimana, mesin tadi ke surga baru ngerti. Itu kita baca ketujuh roh Allah yang turun ke dalam kandungan Maria. Ya, Roh Kudus itu turun. Akhirnya apa? Menjadi Yesus, anak Allah. Nah, kita harus tahu saudara, kejadian pertama yang menciptakan seluruh dunia ini siapa sih? Langit dan bumi. Kuasa Roh Kudus, roh yang melayang-layang saudara ya. Bapak perintahkan, Roh Kudus eksekusi kuasa itu ya, roh itu ya. Di dalam Ayub juga sama dikatakan, nafas daripada roh Allah itu saudara. Ini penting nih saudara untuk mengerti. Jadi setiap daripada pribadi Tuhan itu punya tugas, punya fungsi yang berbeda saudara. Tapi pada pagi hari ini kita ingin belajar pada Roh Kudus yang luar biasa saudara. Ton maju ke depan Ton. Tim musik maju ke depan. Supaya kita mengerti dan kita mengalaminya lebih dalam. Anda pikir Anda bisa belajar teologi ya, belajar sekolah untuk mengerti hal ini saudara. Itu yang diajarkan kadang-kadang sejarah. Tetapi bagaimana hal ini bisa menjadi rema di dalam hatimu, itu harus Roh Kudus yang menuntun, yang mengajarkan kau secara pribadi saudara. Ialah guru yang luar biasa. Dia juga adalah Tuhan. Tapi bagaimana firman ini bisa menjadi rema? Kalau firman ini menjadi rema, engkau punya penuh kuasa saudara. Perkataanmu penuh kuasa saudara. Ini perkataan yang menjadikan, yang tidak ada menjadi ada saudara. Pada pagi hari ini kita mau untuk mengalaminya lebih dalam lagi. Dan saya berdoa ya, supaya kalau setiap kita ada punya masalah yang begitu besar, engkau doa pagi, subuh engkau bangun saudara. Ya, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan, Roh Kudus berikan saya kemampuan untuk saya bisa doa pagi. Ya, ayo kita semua bangkit berdiri saudara. Nanti saya akan berdoa untuk saudara, hanya yang nanti saya altar call saudara ya. Hanya yang punya masalah besar saudara yang berat. Kalau punya masalah yang gak berat, nanti saya doakan dari sini aja saudara ya. Yang begitu berat gitu saudara ya. Pada saat ini saya minta semua fokus kepada Tuhan ya. Saya merasakan hadiratnya pada pagi hari ini saudara. Kalau engkau punya kerinduan besar pada pagi hari ini, Roh Kudus akan jamah engkau pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita tutup mata kita. Saya merasakan aliran itu mengalir di tempat ini saudara. Kita angkat tangan kita saudara. Mengapa kita harus mengangkat tangan? Karena ini bukti sebagai penyerahan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Di saat kita mengangkat, saya percaya bahwa roh itu akan mengalir. Di saat kita berserah, kita angkat tangan itu bukti penyerahan diri kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di saat kita merendahkan diri, maka Dia akan turun kepada kita. Mari kita
kita sembah Dia, saudara. Kasih ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Biar mengairi setiap padang gurun. Kami tahu air sungai kehidupan dari sorga. Jika Engkau turun atas setiap padang gurun, maka padang gurun itu akan diubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan berubah menjadi hutan. Tuhan, kami minta pada pagi hari ini, biarlah air dari surga, yaitu Roh-Mu, turun atas setiap padang gurun di tempat ini, menjadi kebun buah-buahan dan menjadi hutan. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Engkau ku sembah. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau ya Bapa. Kami sembah Kau. Kami sembah. Kami tinggikan. Kami agungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah Kau ya Bapa. Kami sembah Kau ya Roh Kudus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami sembah Kau ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Nyatakan kekudusan-Mu ya Tuhan. Nyatakan ya Roh Kudus. Kau ku sembah. Mari kita sembah Dia. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Dia. Kami sembah Kau ya Tuhan.
Surga terbuka di tempat ini, saudara. Ku sembah, Kami sembah Kau ya Bapa. oh Tuhan. Kau sembah, katakan dengan lembut. Ku sembah, ku Lebih lembut. Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah lebih lembut lagi. Kau ku sembah. You are holy, you are holy. Kau kudus. Dalam beberapa waktu ini saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Biarlah kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan disenangkan pada pagi hari ini dengan penyembahan kita. Dalam hati yang terbuka. disembah,
disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau Makasih ya Yesus, Engkau kudus. Allah yang berkuasa, Layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, Layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Makasih. kudus. Kau Allah yang berkuasa, Makasih Yesus. layak disembah, Makasih Tuhan. Makasih ya Tuhan. layak disembah. Makasih ya Yesus. Pada saat ini saya ingin berdoa bagi saudara. Yang saya katakan tadi, hanya engkau yang punya masalah yang begitu besar. Kalau engkau punya masalah yang begitu besar, pada pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara. Biar roh Tuhan yang dari atas itu dicurahkan kepada saudara. Sehingga setiap padang gurunmu akan diubah menjadi kebun buah-buahan. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatan daripada dunia ini. Engkau membutuhkan Roh Kudus pada pagi hari ini. Hanya Dialah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau itu, engkau maju ke depan pada saat ini. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau engkau punya masalah yang begitu berat, tidak semua di tempat ini saya tahu. Hanya engkau yang punya masalah yang begitu besar. Saya tahu ada beberapa dari saudara. Engkau jangan malu. Kalau engkau punya masalah yang begitu besar, saudara. Bukan saya, namun Roh Kudus, saudara. Kalau engkau punya tantangan, punya masalah yang begitu besar pada pagi hari ini, saya ingin berdoa bagi saudara, engkau maju ke depan pada saat ini.
Are you Lord God Almighty? Makasih Tuhan. Worthy is the Lamb. Angkat tangan kita semua. Saya akan berdoa pada saat ini biar Roh Kudus mengalir dari depan, dari mimbar ini ke tengah, ke belakang. Yes. Angkat tangan kita semua. Tutup mata kita. Hadir Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Ya, saya merasakan aliran itu mengalir pada saat ini. Tuhan, jamah setiap mereka pada saat ini. Jamah setiap mereka pada saat ini. Yang sakit disembuhkan pada saat ini. Tuhan, setiap organ-organ tubuh yang tidak sempurna pada saat ini, Tuhan sempurnakan satu demi satu Tuhan. Pada saat ini pengurapan Roh Kudus bagaikan api, jangan kau tahan. Pada saat ini Roh Kudus mengalir, mengurapi setiap pribadi pada saat ini. Iya, yang punya masalah dalam keluarga, pada saat ini Tuhan jamah setiap hati bebaskan. Pada saat ini yang punya hutang, Tuhan lakukan sesuatu, pemulihan. Dia mengalir, 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 mengalir. Dia, Roh Kudus. Ia penuhi mereka semua, urapi setiap mereka. Dari depan ke tengah ke belakang, terima ini kuasa, terima kuasa Roh Kudus. Iya, saya merasakan kuasa itu mengalir. Iya. Iya, mengalir, iya, mengalir, iya, mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir. Saya merasa urapan yang mengalir. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Ya, mengalir. Ini hadirat Tuhan, saudara. Ini hadir Roh Kudus. Saya tidak akan mendoakan satu demi satu pada pagi hari ini. Terima itu Roh Kudus. Dari tempat, dari mimbar ini mengalir ke depan, ke tengah, ke belakang. Hadir Roh Kudus. Hadirat itu yang memulihkan setiap keadaanmu, yang mengubah setiap padang gurunmu, yang mengubah setiap kekeringanmu, yang akan mengubah setiap hal-hal yang tidak berkenan, dikuduskan pada pagi hari ini.
Ya. Engkau yang khawatir, engkau yang takut, diberikan roh keberanian dari sorga. Sehingga engkau berani kuat di dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi badai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Ya. Shikalabakulaba shikad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 berdoa sekali lagi, urapi dia Tuhan, jamah dia Tuhan pada saat ini Tuhan, penuhi dia dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, aku berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini, jamah setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, aku telah selesai menyampaikan kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin, Saudara. Kita mau beri yang terbaik Saudara melalui persembahan umum kita pada hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih buat Roh-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Doa kami Bapa,
Jangan angkat rohmu daripada kami Bapa, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini, siang ini Tuhan kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Kami bawa persembahan kami untuk Tuhan. Mari Bapak kuduskan, sucikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita katakan.